Halo dan selamat datang di channel Treasure di mana kamu bisa menemukan info terbaru mengenai game, hobi, dan teknologi. Setelah minggu lalu kita bikin video unboxing dari Asus Zenfone 2 dari Asus. Terima kasih Asus sudah memberikan Zenfone 2 ke kita. Thank you. Kita udah bikin video unboxingnya dan udah kita pakai selama 1 minggu. Dan inilah review kita tentang Asus Zenfone 2. Zenfone 2 dilengkapi dengan layar IPS Capacitive Touchscreen yang menurutku cukup bagus dengan resolusi sebesar 1920x1080 dengan pixel density sebesar 403 ppi dan memiliki ukuran yaitu 5,5 inci. Jujur aja buat gue layarnya udah cukup bagus, cukup terang, cukup bright, dan ada beberapa pilihan untuk customize warna. Di setting ada balance mode, ada reading mode, dan ada vivid mode untuk lo mau yang lebih bright. Tapi gue pribadi lebih suka balance mode karena warnanya lebih natural menurut gua, dan layarnya juga dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang artinya cukup kuat. Tapi menurut gua nggak ada salahnya juga kalau pasang tempered glass atau screen protector lainnya, just in case kalau dia ada bat-bat halus ya kan. Dari sisi desain, gue suka desainnya, agak-agak menyerupai beberapa smartphone lain yang gue punya. Cuman ada satu yang gue kurang suka, yaitu adalah lock button. Di sini lock buttonnya ada di atas, dan untuk ukuran sebesar ini agak sulit buat tangan kecil kalau lo mau unlock di atas sini. Dan menurut gue kenapa nggak Asus taruh aja di tengah sini gitu, dan jadi kan fingernya jadi lebih bersih. Tapi itu sebenarnya mungkin udah dipikirkan juga oleh mereka, karena mereka ada fitur double tap to wake, sehingga yang punya tangan kecil nggak kesulitan untuk mencapainya, untuk unlock. Menurut gue sih ya itu aja sih yang gue kurang suka. Lainnya great, bagus banget, gue suka. Walaupun harga segini dengan material plastik, tapi plastiknya nggak terasa seperti plastik murahan. Walaupun gue agak sedikit kecewa karena entah kenapa di bagian belakang ini smartphone belum pernah jatuh, tapi udah ada lecet. Ini gue nggak tahu ada lecet dari mana. Apa karena gue taruh di saku celana, atau karena bergesekan dengan smartphone gue yang lain, ya gue nggak tahu. Tapi menurut gue harusnya ini nggak terjadi secepat itu gitu. Jadi mungkin materialnya bisa lebih bagus lagi Asus. Tapi overall bagus banget. Zenfone 2 yang kita gunakan untuk review kali ini memiliki RAM 4GB dengan storage 32GB dan berjalan di chipset Intel Atom Z3580 dengan prosesor quad-core dan clock speed 2,3 GHz. Asus membenamkan OS Android Lollipop 5.0 di Zenfone 2 dengan Zenui tentunya menjadi ciri khas mereka. Ini pertama kali gue pakai Zenui, dan jujur aja gue suka banget sama tampilannya, dan beberapa fitur di dalamnya seperti Zen Motion yang memungkinkan kita untuk jalanin aplikasi dari lock screen dengan menuliskan abjad gitu, misalnya lo tulis C, ntar dia keluar kamera atau apa. Dan juga dia ada fitur customize yang cukup bagus, bisa pakai icon pack dari Play Store, yang mana biasanya adanya cuma di launcher third party, tapi di sini dia udah dibenamkan dari awal. Dan emang waktu kemarin launching, CEO-nya bilang ini adalah customization adalah salah satu fitur utamanya. Dan gue udah pakai Zenui untuk sehari-hari dan semuanya works great. Cuman gue nggak ngerti kenapa RAM-nya saat idle hampir 2GB terpakai, padahal biasanya di handphone gue yang lain kayak di Oppo, OnePlus One atau di G3 itu cuma sekitar 600 megaan gitu. Mungkin karena bloatware-nya yang banyak, tapi pada saat gue hapus juga ternyata juga masih banyak juga sih. Ya walaupun nggak apa-apa sebenarnya karena RAM-nya ada 4GB, tapi menurut gue mungkin bisa lebih efisien lagi. Gue juga udah coba untuk menjalankan beberapa game dan semuanya lancar tanpa ada kendala. Tapi sayang ada beberapa yang belum support, kayak Modern Combat 4 itu gue coba dan dia force close entah kenapa selalu begitu. Dan di Colin McRae Rally dia bilang nggak support, tapi tetap lancar pada saat gue mainkan dan itu masih bisa dimainkan. Dan gue juga udah coba untuk memainkan beberapa game multitasking, jadi gue pindah dari satu game lain, dan harus gue akui bagus.
ya harusnya sih emang bisa begitu ya, karena RAM 4 GB dan lancar banget, nggak ada kendala, nggak ada post nggak ada apa. Dengan harga yang 4 juta menurut gua itu keren. Zenfone 2 dilengkapi dengan kamera belakang sebesar 13 megapiksel dengan resolusi 4128 x 3096 pixel dengan memiliki autofocus dan dual LED dan mampu merekam video sebesar 1080p pada speed 30 fps. Kamera belakangnya benar-benar bagus banget, apalagi dengan aplikasi kamera yang dimiliki oleh Zenfone. Ada HDR, terus bisa juga ada mode selfie, ada beautification. Semuanya udah gue cobain. Beautification bagus banget, HDR-nya kerasa. Kan kadang-kadang ada beberapa aplikasi kamera yang pada saat foto HDR dan foto biasa tuh nggak begitu berasa. Tapi ini walaupun HDR-nya terasa sangat lambat, lo mesti yang kayak nunggu sekitar 2 detikan gitu untuk selesai dan nggak boleh gerak. Langsung kerasa bedanya antara lo mode non HDR dengan mode HDR. Dan videonya gue udah coba pakai untuk kerjaan gue. Waktu itu gue survei project gitu dan gue pakai kameranya, dan pas gue lihat hasilnya, wow, bagus. Itu hampir setara dengan G3 gue yang gue pakai untuk rekam saat ini. Walaupun memang gue masih lebih suka kameranya G3, tapi kameranya Zenfone 2 udah oke dan tingkat di atasnya OnePlus One menurut gue. Dan kamera depannya ada 5 megapiksel dan itu juga bagus. Dan dia juga menyediakan aksesoris opsional yaitu lollipop flash, cocok untuk kamera depan, dan ada juga Zen Flash di belakang kalau lo merasa flashnya kurang. Tapi ya sebenarnya dengan tanpa aksesoris itu pun menurut gue udah oke. Zenfone 2 memiliki baterai dengan kapasitas 3000 mAh yang sayangnya nggak bisa dilepas karena ketutupan sama memory card slot dan SIM card slot. Yang dual SIM ya cukup makan tempat. Walaupun back covernya bisa dibuka, tapi sayangnya baterainya nggak bisa dibuka. Dengan baterai sebesar 3000 mAh tersebut, Zenfone 2 udah cocok untuk dibawa sehari-hari. Gue udah coba, baterai life-nya bagus banget. Dan dari gue copot itu jam 7 pagi sampai jam 8 malam itu masih sisa sekitar 30%-an. Dan itu screen on time sekitar 3-4 jam. Dan itu udah cukup oke, karena biasanya gue untuk mencapai hasil tersebut gue harus root, terus gue pakai custom ROM yang lebih efisien. Dan lucunya biarpun RAM-nya kemakan banyak, tapi baterainya luar biasa awet. Jadi thumbs up buat Asus. Dengan prosesor 64 bit dan RAM 4 GB, harusnya Zenfone 2 bisa mencapai benchmark yang cukup bagus. Dan emang cukup bagus sebenarnya. Tapi entah kenapa masih kalah dari OnePlus One dengan RAM 3 GB. Lo bisa lihat hasil benchmark skornya. Di Asus itu paling tinggi sekitar 46.000, sedangkan di OnePlus One gue bisa sampai 48.000. Tapi itu nggak masalah, itu udah sebuah skor yang bagus untuk sebuah smartphone di atas 45.000. Hanya saja kita agak bingung kenapa dia nggak bisa lebihin performance-nya si OnePlus One. Padahal bisa kita lihat speknya sangat gahar dan emang diklaim sebagai monster gitu. Tapi ya itu nggak jadi masalah karena untuk kegiatan sehari-hari semuanya udah oke banget. Kamera bagus, dipakai main game udah oke, desainnya juga bagus, baterainya tahan lama. Jadi itu udah faktor-faktor itu udah menurut gue udah membuat Zenfone 2 menjadi sesuatu yang layak beli. Zenfone 2 merupakan salah satu smartphone dengan price performance yang paling bagus menurut gue. Salah satu pesaingnya adalah OnePlus One dengan harga yang sama, 4 juta juga, tapi secara spek Zenfone 2 lebih menang. Dan juga secara kameranya juga menurut gue lebih bagus, dan ini hampir menyamai kamera LG G3 yang menurut gue oke banget. Walaupun di benchmark Asus Zenfone 2 masih kalah dengan beberapa smartphone premium, tapi dengan harga yang ditawarkan ya, yang versi yang kita review kali ini harganya 4 juta, itu udah merupakan sebuah performance yang bagus buat Asus. Good job. Semoga di Zenfone berikutnya bisa lebih meningkatkan performance. Dan terima kasih buat Asus sudah memberikan kita Zenfone 2 untuk kita review. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Treasures Jang untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai game, hobi, dan teknologi. Oke? Bye!